Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Femi Rosalia dari Akuntansi B akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa Piutang Usaha dan Persediaan. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep pajak PPN yang timbul dari piutang. Singkatnya, merupakan pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang maupun jasa kena pajak yang bersifat umum. Terkait dengan konsumsi yang bersifat umum, tidak ada perbedaan antara konsumsi atas barang maupun jasa. Menurut Liam April, PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan dan dipungut dalam seluruh proses produksi dan distribusi, dengan ketentuan atas pajak yang terutang harus dikurangi dengan pajak yang dibayarkan, serta sehubungan dengan pembelian. Terdapat beberapa kaitan akuntansi pajak dengan PPN, seperti akuntansi pajak PPN keluaran, penjualan kredit, retur penjualan tunai, retur penjualan kredit. Akuntansi pajak PPN masukan adalah PPN yang harus dibayar perusahaan pada saat pembelian maupun impor barang kena pajak. Terdapat beberapa jenis akuntansi pajak PPN masukan seperti pembelian tunai, pembelian kredit, retur pembelian tunai, dan retur pembelian kredit. Piutang adalah klaim terhadap pihak lain agar pihak lain tersebut membayar sejumlah uang ataupun jasa dalam waktu paling lama 1 tahun, jika periode akuntansi lebih lama dari 1 tahun. Terdapat beberapa keterangan yang harus dibutuhkan dalam pembukuan piutang, seperti nama dan alamat lengkap debitur, jumlah piutang kepada masing-masing debitur saat timbul maupun berkurangnya piutang, jenis piutang, hak penerimaan bunga, tanggal jatuh tempo piutang, jumlah piutang yang dapat dihapuskan, dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang. Piutang usaha, yaitu merupakan piutang akibat penjualan hasil bidang usaha utama perusahaan, dan terjadi akibat transaksi penjualan barang maupun penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Terdapat pula syarat piutang menurut Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1, yaitu wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, telah disetelahkan dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, telah diarahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, maupun adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang ataupun pembebasan utang secara kreditur dan debitur. Syarat sebagaimana dimaksud pada nomor 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Ketentuan pajak Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1, yaitu cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit sewa guna usaha dengan hak opsi, penyerahan perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh badan penyelenggara jaminan sosial, cadangan jaminan untuk lembaga penjamin simpanan, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha tambangan. Piutang di luar usaha, yaitu piutang juga dapat timbul karena pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan pegawai, klaim asuransi, restitusi pajak, royalti, dan lain-lain. Apabila yang diharapkan dapat ditagih dalam waktu singkat, maka piutang tersebut dapat digolongkan dengan aset lancar. Namun jika ternyata penagihan hanya dilakukan lebih dari 1 tahun, maka digolongkan sebagai aset lain-lain. Nilai piutang dalam neraca adalah saldo piutang dikurangi dengan piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, sedangkan saldo piutang neto pada neraca komersial adalah saldo piutang dikurangi piutang ragu-ragu. Jadi, metode penghapusan piutang yang diperkenankan dalam perpajakan adalah metode langsung, sedangkan dalam akuntansi adalah metode percadangan. Dan biasanya nilai saldo piutang yang tercantum dalam neraca adalah nilai piutang neto. Piutang dalam hubungan istimewa, yaitu pengeluaran ataupun pembebasan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pihak-pihak lain dalam hubungan istimewa untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan lain-lain, peminjaman dana, dan transaksi penyerahan barang ataupun penyerahan jasa. Saldo piutang neto pada neraca fiskal selain usaha, yaitu bank dan badan usaha lain menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang, usaha asuransi, lembaga penjamin simpanan, dan usaha pertambangan usaha kehutanan. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih, yaitu piutang tak tertagih adalah kerugian piutang bagi perusahaan akibat sejumlah piutang yang tidak dilunasi oleh pihak debitur. Ada 2 metode penghapusan piutang tak tertagih, yaitu metode penghapusan langsung, yaitu sederhana, yakni ketika nilai piutang yang tidak tertagih telah ditentukan maka langsung dibebankan sebagai beban piutang tak tertagih. Namun, akibatnya saldo piutang di dalam neraca akan disajikan sejumlah nilai kotor tanpa dikurangi nilai yang tidak tertagih. Dan yang kedua adalah metode cadangan, yaitu yang dipakai pada saat kerugian piutang yang besar jumlahnya. Perlakuan pada pajak persediaan, yaitu aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, baik barang dagang maupun
barang jadi untuk manufaktur, yang berada dalam proses produksi dan dalam bentuk bahan